Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Teknologi Bahan dan Korosi, kelas 2C D4 Teknologi Kimia Industri, akan mempresentasikan tentang usulan permasalahan besi cor dan bata merah. Bersama saya, Afif Syaifuddin dengan NIM 204142047 dan rekan saya. Dan saya, Nisa Uza Ketulia dengan nomor NIM 20414200046. Kami di sini akan membahas materi tentang permasalahan pada besi cor serta permasalahan pada bata merah. Yang pertama adalah permasalahan pada besi cor, di mana besi cor ini mengalami penurunan kualitas dikarenakan adanya korosi. Korosi telah menjadi kajian yang sangat menarik karena keberadaannya dapat dikatakan sebagai musuh besar yang dapat menimbulkan kerugian yang begitu banyak, terutama pada kualitas bahan, pemakaian sumber daya yang boros, dampak lingkungan, kenyamanan, keamanan, serta dampak ekonomi. Semua bahan tentunya akan mengalami korosi, salah satunya adalah besi cor. Besi cor merupakan salah satu material yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Besi cor merupakan salah satu jenis material dengan tingkat korosi yang rendah. Namun, meski begitu, besi cor dapat mengalami korosi karena adanya lingkungan yang bersifat korosif. Dari latar belakang tersebut, dapat dibahas rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan besi cor? Yang kedua, mengapa bisa terjadi masalah korosi pada besi cor? Yang ketiga, apa solusi yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah korosi pada besi cor? Selain itu, tujuan penulisan yang pertama, mengetahui tentang besi cor. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya korosi pada besi cor. Yang ketiga, mengetahui solusi yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah korosi pada besi cor. Besi cor itu sendiri merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam dunia konstruksi bangunan. Besi cor atau yang biasa dikenal sebagai cast iron adalah perpaduan besi yang dipanaskan sampai meleleh dan kemudian dicetak hingga berbentuk dan mengeras. Besi cor mengandung karbon, silika, mangan, fosfor, dan sulfur. Pada besi cor karbon biasanya antara 2% sampai 6,67%. Sedangkan pada baja, kandungan karbon hanya mencapai 2%. Semakin tinggi kadar karbon yang ada pada besi cor akan mengakibatkan besi cor rapuh atau getas. Selain dari itu, karbon besi cor juga mengandung silikon sebesar 1-3%, mangan sebesar 0,25-15%, dan fosfor sebesar 0,05-15%. Selain itu, juga terdapat unsur-unsur lain yang ditambahkan untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Logam ini terbuat dari besi kasar yang dihasilkan melalui rangkaian proses tanur tinggi atau blast furnace dari biji besi. Selanjutnya yaitu berbagai jenis-jenis besi cor. Ada 4 jenis besi cor, diantaranya yaitu besi cor putih. Besi cor putih memiliki kandungan karbon sebesar 1,8-3,6%, silikon sebesar 0,5-1,9%, mangan sebesar 0,25-0,8%, sulfur 0,06-0,2%, dan fosfor sebesar 0,06-0,2%. Struktur mikro besi cor putih terdiri dari perlit dan sementit. Matriks berupa perlit, permukaan patahan berwarna putih, sangat keras dan getas, sulit di mesin, serta tahan aus. Besi cor putih memiliki berat jenis sebesar 7,25 kg per desimeter kubik. Titik cair sebesar 1150 sampai 1250 derajat Celcius, serta memiliki kekerasan sebesar 350 sampai 650 bhn. Umumnya, besi cor putih digunakan untuk membuat komponen mesin seperti gerilya, dapur pemanas, dan alat penghancur. Lantaran sifat besi cor putih yang sangat keras dan getas, maka diperlukan perlakuan khusus. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu ada besi cor kelabu. Besi cor kelabu memiliki kandungan karbon sebesar 2,5-4%, silikon sebesar 1-3%, mangan sebesar 0,2-1%, sulfur 0,02-0,25%, dan fosfor sebesar 0,02-1%. Struktur mikro besi cor kelabu terdiri dari perlit,
ferit, dan C. bebas atau grafit yang berbentuk flakes ataupun serpihan. Matriks berupa ferit atau perlit, permukaan patahan besi berwarna kelabu, memiliki sifat mekanik lemah dan getas ketika menerima beban tarik dan kuat, ulet menerima beban tekan, fluiditasnya tinggi pada temperatur pengecoran, penyusutan rendah, mampu meredam getaran tinggi, dapat menyimpan panas, serta tidak mudah aus. Besi cor kelabu biasanya digunakan sebagai landasan mesin, poros penghubung, alat berat, dan konstruksi bangunan. Jenis yang selanjutnya yaitu besi cor nodular. Besi cor nodular memiliki kandungan karbon sebesar 3-4%, silikon sebesar 1,8-2,5%, mangan sebesar 0,1-1%, sulfur sebesar 0,01-0,03%, dan fosfor sebesar 0,01-0,1%. Struktur mikro besi cor nodular beragam, di mana terdiri dari perlit plus grafit jika dengan pendinginan moderat dan ferit plus grafit jika dengan pendinginan lambat. Umumnya, besi cor nodular memiliki sifat lebih kuat dan ulet daripada besi cor kelabu dan sifat mekanis yang mirip dengan baja. Umumnya, besi cor nodular digunakan pada alat-alat pertanian seperti mesin diesel, poros engkol, kepala silinder, roda gigi, traktor, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu besi cor mampu tempa. Besi cor mampu tempa memiliki kandungan karbon sebesar 2-2,9%, silikon sebesar 0,9-1,9%, mangan sebesar 0,15-0,2%, sulfur sebesar 0,02-0,2%, dan fosfor sebesar 0,02-0,2%. Struktur mikro besi cor mampu tempa beragam, di mana terdiri dari perlit plus grafit jika dengan pendinginan cepat dan ferit plus grafit jika dengan pendinginan lambat. Besi cor mampu tempa berbentuk grafit, crusher atau crosset, kekuatan yang relatif tinggi, ulet, dan mampu ditempa. Umumnya besi cor mampu tempa digunakan pada roda gigi transmisi, casing diferensial untuk industri otomotif, flange, fitting pipa, dan katup, serta rel untuk kereta api. Pembuatan besi cor terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan awal, di mana pada mulanya seluruh proses peleburan dikerjakan dalam tungku khusus yang dinamakan dengan kupola. Kupola ini mempunyai bentuk dan konstruksi yang menyerupai dengan tanur tinggi. Adapun bahan yang akan dilebur adalah lempengan besi yang dicampur dengan scrap besi tuang atau return scrap dan scrap baja. Bahan ferrosilikon atau FeSi dan ferromangan atau FeMn juga seringkali ditambahkan ke dalamnya untuk meningkatkan kadar silikon dan mangan yang terlepas akibat adanya oksidasi. Proses persiapan ini harus dilakukan sebaik-baiknya untuk mendukung jalannya tahap yang berikutnya. Selanjutnya adalah pembakaran bahan. Bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan kupola adalah kokas. Kokas ini dimasukkan sedemikian rupa sehingga berselang-seling dengan bahan-bahan baku lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembakaran yang dilakukan dengan meniupkan udara memakai blower ke dalam kupola tersebut. Untuk mendapatkan hasil peleburan yang mempunyai kualitas bagus, maka perbandingan antara jumlah muatan logam, bahan bakar, dan tekanan udara yang digunakan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Beberapa produsen juga menambahkan batu kapur ke dalam kupola untuk membantu proses pembentukan terak atau slag yang berfungsi sebagai pengikat kotoran sehingga besi yang dihasilkan lebih murni. Kemudian tahap yang terakhir adalah pencetakan bahan, di mana setelah muatan logam mencair, besi cair tersebut secara otomatis akan mengalir keluar dari tungku kupola dan logam ini dapat diletakkan di bagian alat perapian depan atau forehead untuk selanjutnya diangkut menggunakan ladle dan dituangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya adalah korosi pada besi cor. Korosi adalah kerusakan suatu material karena adanya reaksi dengan lingkungannya. Korosi ini merupakan proses elektrokimia yang terjadi pada logam karena bereaksi dengan lingkungan. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi akan menjadi anoda dan mengalami oksidasi, di mana logam besi Fe menjadi ion Fe2+. Pada peristiwa korosi besi, logam mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reaksi reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Biasanya pada korosi besi terbentuk
Yang terbentuk adalah oksida logam Fe2O3 NH2O yang merupakan suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi ini menjadi masalah ekonomi yang serius karena sekitar 15% produksi besi tahunan digunakan untuk mengganti besi yang tidak dapat digunakan karena adanya korosi. Korosi dapat menyerang hanya bagian luar saja dan benda logam masih dapat berfungsi. Akan tetapi, karat yang ada akan merusak pemandangan. Selain itu, korosi juga dapat menyerang bagian dalam dan merusak seluruh struktur. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya. Untuk itu, diperlukan lapisan pelindung yang dapat melindungi korosi pada besi cor. Kandungan ferit pada besi cor adalah kandungan yang dapat mengakibatkan adanya percepatan laju korosi pada besi cor, di mana kandungan ferit ini tidak tahan terhadap korosi sehingga memungkinkan nilai dari kekerasannya menjadi lebih kecil dan mengalami penurunan dalam berbagai kondisi walaupun penurunannya tidak terlalu besar. Selanjutnya ada mekanisme korosi pada besi cor. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi akan bertindak sebagai anoda, di mana besi pada daerah anoda akan mengalami oksidasi, yaitu logam besi menjadi Fe2+ dan menghasilkan 2 elektron. Elektron yang dihasilkan dibebaskan di anoda dan mengalir ke bagian lain di sisi katoda, di mana pada sisi katoda ini oksigen atau udara akan tereduksi, di mana O2 akan ditambahkan dengan 4H+ dan mengikat 4 elektron menjadi 2H2O, atau O2 ditambahkan dengan H2O ditambahkan dengan 4 elektron menjadi 4OH-. Selanjutnya, ion besi 2 yang terbentuk pada anoda akan teroksidasi menjadi ion besi 3 atau Fe3+, yang kemudian membentuk senyawa oksida terdehidrasi yaitu karat besi. Korosi pada besi cor dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya yaitu yang pertama ada oksigen dan kelembapan udara. Oksigen berperan penting pada proses korosi. Pada korosi terbentuk oksida logam, di mana oksida logam ini merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi logam dengan oksigen. Begitu juga udara yang lembab. Udara yang lembab mengandung sejumlah air yang berfungsi sebagai elektrolit pada proses terjadinya korosi. Yang selanjutnya yaitu adanya elektrolit. Elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Penyebab selanjutnya yaitu permukaan yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Selanjutnya yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Oksidasi inilah penyebab utama korosi. Penyebab selanjutnya yaitu ketidakmurnian logam. Logam akan terkorosi atau tidak tergantung pada harga potensial elektroda standar bahan-bahan yang terkandung logam. Apabila ketidakmurnian pada logam mempunyai harga potensial elektroda standar yang lebih rendah dari logamnya, maka bagian yang tidak murni tersebut akan bertindak sebagai anoda dan akan terkorosi. Selanjutnya yaitu dikarenakan adanya mikroorganisme. Korosi mikroba disebabkan karena mikroba tersebut dapat mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi kelangsungan hidupnya. Contoh mikroorganisme penyebab korosi diantaranya adalah bakteri Thiobacillus pseudoxydans dan Thiobacillus ferocidan. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi terjadinya korosi pada besi cor. Ada 4 solusi yang diusulkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah dengan pelapisan logam tembaga.
Pelapisan logam tembaga ini dilakukan dengan menggunakan metode electroplating logam Cu dan larutan CuSO4, di mana pada pelapisan ini diperlakukan air garam sebagai indikator untuk mengetahui adanya korosi. Dari pelapisan dengan tembaga ini didapatkan laju korosi sebesar 0,00084 sampai 0,0042 mpy. Sifat lain dari pelapisan dengan tembaga yaitu secara mikro, struktur besi yang mengalami korosi lebih teratur. Referensi dari Hardianti F. dan Santoso, MY 2018. Yang kedua adalah pelapisan dengan inhibitor NaNO2 atau sodium nitrit, di mana pada pelapisan inhibitor NO2, besi akan direndam dalam larutan inhibitor dan diperlakukan pada air laut untuk mengetahui korosi. Laju korosi yang didapatkan sekitar minus 456,0183 sampai 36,3548 mpy. Utomo S. 2015. Kemudian solusi yang ketiga adalah pelapisan dengan keramik Al2O3, di mana metode yang diterapkan adalah thermal spray coating atau pelapisan dengan penyemprotan termal. Dari hasil ini didapatkan untuk laju korosi yang dihasilkan adalah 14,972 sampai 63,434 mpy. Di mana sifat lain dari besi setelah adanya pelapisan dengan Al2O3 yaitu terbentuk struktur lapisan yang kompak, densitas tinggi, tahan aus dan tahan panas, dari Florea CD et al. 2018. Kemudian, solusi yang ditawarkan yang terakhir adalah pelapisan dengan logam nikel, di mana metode yang digunakan sama dengan pelapisan dengan tembaga, yaitu dengan menggunakan electroplating. Pada metode ini dilakukan perlakuan air laut untuk mengetahui nilai laju korosinya. Laju korosi yang didapatkan pada pelapisan dengan logam nikel ini bernilai 0,001 sampai 0,008 mpy. Sifat lain dari pelapisan dengan logam nikel antara lain besi tampak cemerlang, sedikit berwarna kuning dan senja, dan permukaannya halus. Referensi dari Sunardi NNA 2021. Dari keempat solusi yang ditawarkan, penulis merekomendasikan untuk melapisi besi cor dengan menggunakan tembaga dalam mengatasi permasalahan korosi pada besi cor. Karena dilihat dari performanya, pelapisan besi dengan logam tembaga memiliki laju korosi yang kecil, sehingga besi dapat bertahan lama. Dan dari segi keberadaan, logam tembaga sangat umum dijumpai dan masih melimpah di alam. Harga tembaga pun masih dapat dibilang terjangkau daripada harga logam-logam yang lain. Para tembaga pada lapisan besi juga tidak menimbulkan masalah bagi kenyamanan dan orang-orang sekitar. Warna tembaga yang khas juga dapat menambah kesan estetika. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan pada bata merah, yaitu bangunan mengalami kerusakan pada bagian dan struktur terutama saat terjadi gempa. Bencana dapat terjadi secara cepat atau rapid onset atau lambat, yaitu slow onset. Bencana cepat sering terjadi tanpa peringatan sebelumnya, dan kerusakan dapat terjadi dalam hitungan menit hingga hari. Salah satunya adalah bencana gempa bumi. Gempa bumi tidak menimbulkan gempa secara langsung kepada manusia, namun runtuhnya gedung, kerusakan bangunan, rumah, dan lainnya dapat menimbulkan bencana, yaitu hilangnya nyawa dan harta benda serta permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh kerugian tersebut. Sejauh ini, untuk mencegah terjadinya gempa bumi, manusia belum bisa berbuat banyak. Namun, manusia dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan gempa bumi dengan merencanakan dan membangun bangunan tahan gempa atau memperkuat bangunannya. Dengan upaya yang dilakukan manusia, bencana yang ditimbulkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh gempa tersebut dapat dicegah. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini yaitu mengapa bangunan mudah runtuh saat gempa, karakteristik apa yang dimiliki oleh bata merah dalam penggunaannya sebagai bahan bangunan, serta apa solusi yang direkomendasikan untuk mengatasi bangunan yang mudah runtuh karena gempa. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui penyebab runtuhnya bangunan saat terjadi gempa, untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang karakteristik bata merah sebagai bahan bangunan,
serta untuk mengetahui solusi yang direkomendasikan untuk mengatasi bangunan yang mudah runtuh karena gempa. Kerusakan yang ditimbulkan gempa bergantung pada beberapa parameter. Yang pertama adalah karakteristik goncangan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan tanah di bawah bangunan dan di sekitarnya tergoncang dan bergerak secara atak atau random. Besarnya gaya-gaya inersia gempa tergantung dari berat bangunannya. Semakin ringan berarti semakin kecil gaya inersia yang bekerja dalam elemen struktur tersebut. Yang kedua adalah karakteristik tanah. Gelombang gempa dengan frekuensi yang tinggi atau periode yang kecil akan merambat secara efisien di batuan dasar yang keras dan tanah yang keras. Yang sebaliknya akan mengurangi atau menghilangkan gelombang gempa yang mempunyai frekuensi rendah. Dan yang ketiga adalah karakteristik bangunan. Ada 3 parameter dalam karakteristik bangunan, yaitu kekakuan, kekuatan, dan daktilitas. Kekakuan suatu bangunan dalam arah vertikal dan horizontal harus terdistribusi secara merata. Struktur harus memiliki kekuatan untuk menahan goncangan gempa dan terutama pengaruh rocking. Rocking ini umumnya terjadi kepada bangunan rumah yang kaku. Selanjutnya adalah daktilitas, di mana daktilitas ini merupakan kemampuan struktur yang mengalami lentutan yang besar tanpa mengalami keruntuhan. Secara teknik, daktilitas ini adalah perbandingan antara lentutan sebelum runtuh dengan lentutan saat mulai rusak. Jadi, daktilitas adalah kemampuan struktur bangunan gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada di ambang keruntuhan. Selanjutnya adalah dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang digunakan sebagai pemisah satu ruang dengan ruang yang lainnya dan memiliki sifat non-struktural sebagai beban. Fungsi dinding itu sendiri yaitu sebagai pembatas antara ruang luar dengan ruang dalam, melindungi bagian dalam bangunan dari paparan sinar matahari, hujan maupun binatang dan sebagainya, pembatas ruang di dalam rumah, dan sebagai fungsi artistik tertentu. Dinding dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dinding non-struktural, di mana dinding non-struktural ini hanya digunakan sebagai pembatas dan tidak dapat menopang beban. Apabila dirobohkan, maka bangunan akan tetap berdiri. Material dinding non-struktural ini diantaranya seperti batu bata merah, batako, bata ringan, kayu, dan kaca. Yang kedua adalah dinding struktural. Dinding sebagai struktur bangunan atau bearing wall digunakan sebagai penopang atap dan tidak menggunakan beton sama sekali untuk kolom atau besi beton. Bahan dinding struktur yang biasa digunakan pada suatu bangunan adalah bata merah. Selanjutnya, ada dinding partisi atau penyekat, di mana dinding penyekat ini adalah batas vertikal yang ada di dalam ruangan atau interior. Bahan-bahan yang digunakan untuk dinding partisi ini antara lain gipsum, papan kalsium, triplek, dan kayu. Selanjutnya adalah tipe bangunan tahan gempa. Yang pertama, tipe bangunan tahan gempa konvensional merupakan bangunan yang mengandalkan kekuatan bahan bangunannya, yaitu sifat elastik dan sifat liat atau ductile. Sifat kaku yang dimiliki oleh bahan dari beton dan pasangan batu, sedangkan sifat liat dimiliki oleh logam, kayu, dan bambu. Kemudian, yang kedua ada bangunan dengan isolator dasar atau base isolator. Base isolator merupakan bahan terbuat dari karet dan baja lunak, di mana penempatannya yaitu di antara fondasi atau substructure dan slab atau kolom atau superstructure. Base isolator berfungsi untuk mereduksi atau mengurangi energi gempa atau percepatan tanah dasar ke bangunan, sehingga sifat merusak dari gempa dapat diminimalkan. Kemudian ada bata merah. Bata merah merupakan salah satu bahan material pembuat dinding. Bata merah adalah salah satu unsur bangunan dalam pembuatan konstruksi bangunan yang terbuat dari tanah lempung ditambahkan air dengan atau tanpa bahan campuran lain melalui beberapa tahap pengerjaan seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur tinggi sampai berwarna kemerah-merahan, serta akan mengeras seperti batu setelah didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.
Tanah yang digunakan dalam pembuatan bata merah bukanlah sembarang tanah, tapi tanah yang agak liat sehingga bisa menyatu saat proses pencetakan. Oleh karena itulah, rumah yang dindingnya dibangun dari material batu bata merah akan terasa lebih nyaman dan adem. Selain lebih kuat dan kokoh serta tahan lama, sehingga jarang sekali terjadi keretakan dinding yang dibangun dari material batu bata merah. Selain itu, material ini sangat tahan terhadap panas sehingga dapat menjadi perlindungan tersendiri bagi bangunan dari bahaya api. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari batu bata. Yang pertama, untuk kelebihannya, yaitu mudah untuk membentuk bidang kecil, mudah didapat, perekatnya tidak perlu khusus, tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Yang kedua yaitu kekurangan dari bata merah. Di antaranya, sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi, siarnya besar-besar cenderung boros dalam penggunaan material perekatnya, kualitas yang kurang beragam dan juga ukuran yang jarang sama membuat waste-nya dapat lebih banyak. Yang keempat, membutuhkan plesteran yang cukup tebal. Yang kelima, waktu pemasangan yang lama dibandingkan dengan bahan lainnya. Yang keenam, berat sehingga membebani struktur yang menopangnya dan juga menimbulkan beban yang cukup besar pada struktur bangunan. Dari permasalahan sebelumnya, ada beberapa usulan material pengganti batu bata merah, yaitu yang pertama ada batu bata ringan. Bata ringan adalah material yang menyerupai beton dan memiliki sifat kuat, tahan air dan api, awet yang dibuat di pabrik menggunakan mesin. Bata ini cukup ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Dalam pembuatan bata ringan ada beberapa cara yang dilakukan. Misalnya yaitu dengan membuat gelembung-gelembung udara dalam adukan semen, penggunaan agregat ringan misalnya tanah liat bakar atau batu apung untuk adukan bata, membuat bata dengan tanpa butir-butir agregat halus atau biasa disebut bata non pasir. Ada dua jenis bata ringan yang saat ini beredar di pasaran, yaitu jenis Autoclave Air-Raised Concrete atau AAC dan Cellular Lightweight Concrete atau CLC. Bata ringan merupakan material yang ringan sehingga dapat membuat anggaran biaya bangunan bisa ditekan. Ringannya material dinding berakibat volume elemen struktur bangunan bisa direduksi. Ini terutama jika beton aerasi digunakan untuk dinding di lantai 2 ke atas. Volume elemen struktur seperti kolom, balok, dan fondasi bisa dikurangi karena beban yang menumpunya ringan. Ringannya beban ini disyaratkan untuk mendapatkan struktur bangunan tahan gempa. Jika material pendukung bangunan berat dan terjadi keruntuhan akibat gaya gempa, beratnya material tersebut akan berbahaya bagi penghuninya. Adapun kelebihan bata ringan yaitu diantaranya ukuran dan kualitasnya seragam, jadi dinding yang dihasilkan lebih rapi, tidak memerlukan bahan perekat yang tebal, jadi lebih hemat, lebih ringan dibandingkan bata merah dan bata kompres, kedap air, kedap suara, serta kekuatan atau ketahanannya cukup baik. Selain kelebihan bata ringan juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu ukurannya cukup besar, sehingga jika membuat dinding ukuran kecil akan membuang banyak sisa bangunan. Kemudian bata ringan juga membutuhkan keahlian dan ketelatenan khusus untuk memasangnya supaya rapi. Tidak semua toko bangunan menjual bahan ini. Kemudian harganya relatif lebih mahal dan dijual dalam paketan yang besar. Selanjutnya adalah batu bata gajah. Batu bata gajah atau disebut juga dengan Interlocking Compressed Earth Block atau ICEB merupakan campuran semen dan tanah yang dipadatkan. Kandungan semen dalam ICEB yang beredar di pasaran kurang dari 10%. Penggunaan batu bata gajah lebih hemat dan cepat dibandingkan dengan menggunakan bata merah serta sangat ramah lingkungan. Batu bata gajah menggabungkan kelebihan antara bata tanah yang dipadatkan dengan sistem pasangan dinding sistem kunci dengan pemasangan kering, yaitu tidak memerlukan campuran air dan semen. Batu bata gajah juga merupakan material yang hemat energi, di mana pembuatannya menghabiskan 1/5 sampai 1/15 dibandingkan dengan pembuatan bata merah yang dibakar. Metode pemasangannya tidak menggunakan mortar atau campuran semen, air, dan pasir, karena adanya pasak jantan pada sisi atas dan pasak betina di sisi bawahnya yang akan saling mengunci ketika ditindih atau dipasang. Sistem kunci ini menghemat tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk mengaduk dan waktu yang dibutuhkan untuk menunggu semen kering.
Selain itu, penampilan luar batu bata gajah yang menarik menyebabkan tidak perlu dilakukannya plesteran dan pengecilan. Penggunaan batu bata gajah sebagai strukturan dapat menghilangkan biaya untuk pengisian beton bertuang seperti kolom, slope, dan ring bar. Sehingga tidak perlu adanya pengeluaran biaya untuk material beton bertuang serta fixing. Dengan komposisi bahan batu bata gajah sebesar 74,3% tanah, 10,0% pasir, serta 6,2% semen, dan 9,5% air. Usulan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah bata kopres. Bata kopres adalah material yang menyerupai beton dan juga ada yang memiliki rongga, tahan iklim dan cuaca, yang dibuat baik menggunakan mesin ataupun alat tumbuk bata ini lebih halus dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Bata kopres ini diciptakan agar dapat memperingan beban struktur dari sebuah bangunan konstruksi, mempercepat pelaksanaan, serta meminimalisasi sisa material yang terjadi pada saat proses pemasangan dinding berlangsung. Karena banyaknya asumsi atau praduga di masyarakat yang mengatakan bahwa batako lebih hemat biaya dan waktu dari bata merah ataupun sebaliknya. Material dinding menggunakan bata kopres biasanya dibuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak, padat ataupun dipres. Selain itu, ada juga yang menyampurkan bahannya dengan batu tres, kapur, air hingga semen dan batu bara. Bata kopres ini memiliki kelebihan, di antaranya yaitu yang pertama, ukurannya lebih besar daripada bata merah sehingga membutuhkan lebih sedikit batako dan material perekat saat pembangunan. Yang kedua yaitu ukurannya cenderung sama dan cetakannya lebih rapi dibandingkan bata merah. Selanjutnya, bata kopres ini memiliki ukuran yang lebih besar, maka akan menghemat waktu dan tenaga saat melakukan pembangunan. Lebih mudah dipotong dengan rapi, kedap air sehingga meminimalisir perembasan air hujan, serta lebih ringan dibandingkan bata merah karena ada rongga di bagian tengah atau dalamnya. Selain itu, bata kopres juga memiliki kekurangan, di antaranya yaitu mudah menjadi retak, mudah dilubangi dan pecah karena terdapat rongga di bagian tengah atau dalamnya, serta bata kopres ini menyerap panas sehingga membuat ruangan lebih panas pada musim panas. Usulan yang terakhir yaitu dengan menggunakan M-panel. M-panel adalah produk struktur dan non-struktur bahan bangunan yang merupakan produksi dalam negeri dengan menggunakan teknologi dari Italia, di mana merupakan suatu sistem konstruksi beton yang terintegrasi untuk segala jenis struktur. Konstruksi yang terdiri dari lapisan EPS atau Exposed Polyester System yang diperkuat dengan susunan jaringan kawat baja galvanis dan telah memenuhi persyaratan struktur dan beban. M-panel terdiri dari komponen polyfoam atau Extended Polyester Styrofoam dan jaring kawat baja atau wire mesh dengan lebar 1,2 meter kubik serta panjang maksimal 9 meter kuadrat. Yang pertama yaitu polyfoam di bagian tengah. Material polyfoam yang digunakan merupakan polyfoam yang tidak beracun, bersifat fire retardant atau tidak menjalankan api dan tidak mengandung bahan kimia aktif. Ketebalan polyfoam atau EPS dapat diatur menyesuaikan kebutuhan dan dapat didesain dengan kepadatan dan ketebalan yang berbeda tergantung daripada jenis panel yang akan digunakan. Density bervariasi mulai dari 15 sampai 35 kg per meter kubik dengan ketebalan yaitu 4 sampai 20 cm. Yang kedua yaitu jaring kawat baja atau wire mesh yang terbuat dari kawat baja yang telah digalvanis yang diletakkan di kedua sisi panel polyfoam dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Diameter kawat yang digunakan bervariasi mulai dari 2,5 sampai 5 mm. Dengan kekuatan tariknya yaitu kurang dari 600 MPa. M-panel mempunyai kelebihan diantaranya yaitu ringan, ramah lingkungan, dan hemat energi. Cepat dalam instalasi, tidak merambatkan api, kedap suara, tahan gempa, serta kompatibel dengan struktur yang lain. Kelebihan M-panel juga memiliki kekurangan, yaitu diantaranya harganya relatif mahal dan tidak semua toko bangunan menjualnya secara bebas. M-panel memiliki ciri khas sebagai pengganti material konvensional seperti bata, beton, batu, dan sebagainya, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap material bangunan yang berasal dari alam.
seperti tanah dan kayu. Empaanel juga dapat mengurangi konsumsi energi pengatur suhu ruangan sampai kurang 40% karena empaanel mampu menjaga kestabilan suhu di dalam ruangan walaupun suhu luar ruangan berubah. Berikut adalah tabel perbandingan kualitas material pengganti bata merah. Yang pertama adalah bata ringan atau bata ringan ALC dengan metode pembuatan beton atau aerated lightweight concrete atau ALC dengan produktivitas material ringan, kekuatan dinding baik, ketahanan baik terhadap gempa bumi. Dengan sifat lainnya yaitu kedap air, tahan api, kekedapan suara yang baik. Dilansir dari Limanto S 2020. Kemudian yang kedua yaitu batu bata gajah atau bata interlocking atau interlocking brick, di mana pada batu bata gajah ini menggunakan metode dicetak lalu dikering. Produktivitas materialnya ringan, kekuatan dinding baik, ketahanan baik terhadap gempa bumi. Sifat lain yang dihasilkan dari batu bata gajah antara lain ramah lingkungan, hemat waktu, dan hemat biaya pembangunan. Dr. Yulia Hayati et al. 2017. Kemudian yang ketiga ada bata kopres, di mana pada bata kopres ini metode pembuatan yang dilakukan dengan mencetak padat lalu dipres. Produktivitas material pada bata kopres diantaranya ringan, kekuatan dinding yang relatif kuat, dan ketahanan yang cukup baik terhadap gempa bumi. Sifat lain yang dihasilkan yaitu kedap air, tahan lama dan awet, serta murah. Dilansir dari Agusman N. Dasmita 2018. Yang terakhir adalah empaanel dengan metode pembuatan sandwich konkret, di mana produktivitas material dari empaanel ini yaitu ringan, kekuatan dinding sangat baik, dan ketahanan sangat baik terhadap gempa bumi. Sifat lain dari empaanel yaitu kokoh, tahan api, dan ramah lingkungan. Dari Akbar MI et al. 2014. Dari empat solusi yang diusulkan oleh penulis, rekomendasi material pengganti batu bata merah yaitu dengan menggunakan empaanel, di mana empaanel digunakan sebagai pengganti material bangunan konvensional seperti batu bata. Pada prinsipnya, empaanel dapat berfungsi sebagai struktur sehingga dapat mengurangi penggunaan struktur konvensional pada bangunan. Empaanel terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, memiliki massa jenis yang ringan, kokoh, tidak merambatkan api, dan kedap suara. Dengan bahan utama Expanded Polystyrene System atau EPS dan kawat baja galvanis agar tidak berkarat pada setiap sisi dan juga di dalamnya. Empaanel sebagai material bangunan hanya berbentuk lembaran-lembaran panel dengan lebar 1,2 meter dan tinggi maksimal 9 meter. Sistem empaanel memenuhi fungsi struktural dan fungsi daya tahan beban, menawarkan daya tahan yang tinggi terhadap suhu dan kebisingan, serta menyediakan beragam jenis bentuk dan model untuk memberikan fleksibilitas dalam penentuan desain. Material empaanel berupa sistem panel-panel modular yang siap dipakai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan rumah sederhana yang menggunakan material konvensional lainnya, terutama penggunaan batu bata merah. Material empaanel cocok digunakan pada saat pelaksanaan pembangunan proyek yang membutuhkan waktu yang lebih cepat, sehingga membutuhkan upah tenaga kerja yang lebih rendah bila dibandingkan dengan material konvensional. Dari kedua permasalahan tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, besi cor atau yang biasa dikenal sebagai cast iron adalah perpaduan besi yang mengandung sejumlah Fe, C, Si, Mn, dan unsur P. Besi cor dapat mengalami korosi karena kandungan ferrit. Selain itu, korosi pada besi cor dapat disebabkan karena adanya oksigen, kelembaban udara, elektrolit, terbentuknya sel elektrokimia, permukaan logam yang tidak rata, ketidakmurnian logam, dan juga adanya mikroorganisme. Solusi yang direkomendasikan untuk mencegah adanya korosi pada besi cor adalah dengan pelapisan dengan menggunakan tembaga dengan metode electroplating. Kemudian, kerusakan yang ditimbulkan gempa bergantung pada karakteristik guncangan gempa, karakteristik tanah, dan karakteristik bangunan. Bata merah memiliki ukuran yang relatif kecil dan tahan panas. Namun, bata merah termasuk material yang berat,
sehingga dapat menimbulkan beban yang cukup besar pada struktur bangunan. Usulan yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah-masalah bangunan yang roboh bila terjadi gempa adalah dengan mengganti batu bata merah dengan menggunakan M-panel. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.